Di bagian sebelumnya, Raja Hantu memanfaatkan situasi untuk merebut cermin api yang berisikan buku langit di tangan Siofan. Melihat kondisi Siofan yang terdesak, Nona Xiaobai membawanya untuk kabur. Tak lama kemudian, terlihat ia menyembuhkan luka Siofan serta menghapus halusinasi mimpinya. Nona Xiaobai mengatakan bahwa baru kali ini ia melihat orang yang sangat keras, di mana ia tetap memperjuangkan dan melindungi orang lain meskipun nyawanya sendiri dalam bahaya. Nona Xiaobai memberitahu pada Siofan jika dirinya berkeinginan hidup dalam damai. Ia menyuruh Siofan untuk membuat sihir tongkat obor miliknya, di mana tongkat obor milik Siofan ialah objek paling iblis di dunia. Akan tetapi Siofan menjawab bahwa objek paling iblis di dunia bukanlah tongkat obor miliknya, melainkan hati manusia itu sendiri. Nona Xiaobai pun terkejut mendengarkan ucapan Siofan. Sedangkan di sekte Qingyun, Master Tiang bersama sang master lainnya sangat terkejut bahwa lembah Fengxiang kalah dengan begitu cepat oleh pasukan Raja Hantu. Untuk menggagalkan rencana Raja Hantu, Master Tiang akan membawa para murid ke Gunung 10.000 bersama Suki. Di sisi lain, Raja Hantu bersama Master Gui tak akan mengulur waktu untuk membuat formasi darah binatang serta membuka pelindung Gunung 10.000, karena tak akan lama lagi Puncak Tianyin dan Qingyun akan segera melakukan pemberontakan. Sedangkan di tempat lain, Nona Xiaobai bertanya pada Siofan kenapa dirinya sangat menginginkan buku langit. Siofan memberitahu pada Nona Xiaobai bahwa selama ini hanya satu misinya, yakni untuk menghidupkan kembali orang yang ia cintai, di mana orang itu ialah putri Raja Hantu dan Nona Xiaocai. Mendengar perkataan Siofan, Nona Xiaobai pun terkejut. Ia kemudian memberitahu pada Siofan bahwa ada satu cara untuk menghidupkan kembali Biao, di mana di dalam Gunung 10.000 terdapat satu suku yang berkemampuan bisa memanggil jiwa orang yang sudah mati. Suku tersebut dikenal dengan suku penyihir hitam yang bernama Linglong. Siofan kemudian meminta pada Nona Xiaobai untuk membawanya ke tempat keberadaan suku penyihir hitam yang berada di dalam Gunung 10.000. Di waktu bersamaan, lagi-lagi monyet Siofan datang menghampirinya. Siofan pun mengenalkan pada Nona Xiaobai di mana monyetnya bernama Xiaohai. Terlihat Nona Xiaobai sangat menyukainya. Tak lama kemudian, sampailah mereka di tempat gua 7 mil, keberadaan suku penyihir hitam dan tempat tinggal penyihir Linglong. Siofan dengan segera melacak tempat tersebut. Akan tetapi Siofan tak menemukan tanda apapun di tempat tersebut. Ketika istirahat, Nona Xiao terkejut melihat mutiara penangkap darah Siofan yang retak. Ia mengatakan pada Siofan bahwa ada kekuatan sihir di mana kekuatannya melebihi mutiara penghisap darah. Tak lama kemudian malam pun tiba. Tiba-tiba Siofan ditemui seseorang kakek tua, di mana ia adalah pendeta agung dari suku penyihir hitam. Siofan pun terkejut. Sang pendeta kemudian menjelaskan pada Siofan di mana meskipun sukunya telah hilang selama 1000 tahun, akan tetapi ia tetap menjaga gunung 1000 tahun agar seseorang tak bisa membangkitkan kembali Dewa Iblis. Siofan juga menjelaskan maksud tujuannya datang ke tempat ini, di mana ia mencari seseorang untuk mengajarinya cara menyatukan roh yang sudah mati. Pendeta agung yang mendengarkan keinginan Siofan, ia pun mengatakan bahwa dirinya tak bisa membantu keinginan Siofan karena hal itu dianggap menentang kehendak langit. Sang pendeta mengatakan bahwa hanya Linglong lah yang mengetahui teknik untuk menyatukan roh tersebut. Bahkan sang pendeta mewanti-wanti Siofan untuk mencegah jika ada seseorang yang berkeinginan untuk membangkitkan kembali Dewa Iblis. Jika hal itu terjadi kembali, maka akan terjadi bencana yang sangat luar biasa. Disinilah sang pendeta bercerita akan masa lalu penyihir Linglong, di mana
ketika masa hidupnya ia telah banyak belajar teknik untuk memperpanjang hidup, yang kemudian ia melakukan komunikasi dengan berbagai roh pembunuh di penjuru dunia. Setelah hal itu berhasil ia lakukan, ia merubahnya menjadi energi kehidupan yang sangat kuat. Disinilah penyihir Linglong tak menyangka bahwa yang ia lakukan merupakan teknik mengumpulkan para iblis di penjuru dunia dan terciptanya dewa binatang. Akibat kesalahan yang ia lakukan, akhirnya ia mengorbankan nyawanya untuk menghancurkan kembali dewa iblis, berharap untuk memperbaiki kesalahannya. Ketika melakukan formasi untuk menyegel dewa iblis, ia tak menyangka bahwa sisa-sisa roh dari dewa iblis berhasil kabur. Oleh karena itu, dari roh yang tersisa, kebesaran mungkin akan ada seseorang yang berniat buruk untuk mencoba kembali membangkitkan dewa iblis. Mendengar ucapan serta keinginan sang pendeta agung, Xiaofan mengatakan bahwa cara apa yang harus ia lakukan untuk menghentikan kembali dewa iblis, sedangkan ia hanya manusia biasa. Pendeta agung memberitahu padanya bahwa ia akan mengajak Xiaofan di sebuah tempat rahasia agar bisa menemukan kelemahan dewa iblis, dan disinilah Xiaofan berdialog panjang dengan roh dewa iblis, yang pada akhirnya Xiaofan mengetahui kelemahan dewa iblis. 你为什么要这么对我？ yakni dengan kekuatan cermin api misterius. Xiaofan pun berjanji pada pendeta agung di mana ia akan berusaha mencegah sekuat tenaga untuk menggagalkan rencana Raja Hantu. Di waktu bersamaan Nona Xiaobai pun menghampiri Xiaofan, di mana ia tahu akan takdir Xiaofan untuk menghentikan kebangkitan dewa iblis. Xiaofan kemudian meminta pada Nona Xiaobai untuk menghantarkan tempat keberadaan patung Linglong di dalam gua menekan iblis agar mendapatkan petunjuk cara menghidupkan kembali Biao. Sedangkan di sisi lain, pasukan Raja Hantu mencoba untuk menghancurkan sihir pelindung Gunung 1000 tahun. Setelah berhasil, para pasukan Raja Hantu pun segera masuk. Disinilah Raja Hantu menginstruksikan untuk membuat ritual penangkap hewan spiritual yang bernama Taote, dan ritual pun dimulai. Sedangkan di sisi lain, para pasukan sekte kebenaran juga berhasil masuk untuk menggagalkan rencana Raja Hantu. Senior Yachi menginstruksikan untuk berpencar agar pasukan Raja Hantu tak menaruh curiga. Di sisi lain, Yoji berharap banyak pada Xiaofan agar bisa menghidupkan kembali Biao. Terlihat Raja Hantu berhasil memanggil hewan spiritual keempat untuk kebangkitan dewa iblis. Secara bersamaan, ia pun memutuskan untuk berputar balik. Di waktu bersamaan juga, para pasukan sekte King Yun melakukan penyerangan. Terlihat Senior Yachi berhasil merebut bunga patah hati yang di dalamnya terdapat Biao. Xiaofan yang telah datang, ia pun dengan segera merebut kembali Biao. Melihat putrinya dalam bahaya, Raja Hantu meminta pada Master Gui untuk melemparkan ketal penakluk naga agar bisa mengakhiri ritual tersebut. Di sisi lain,
terlihat Suki dengan senior Yaeji beradu argumen karena Jingyu dan Suki tak terima dengan perbuatan senior Yaeji. Dengan rasa berat hati, Suki pergi bersama Lin Sun untuk memperingati Raja Hantu bahwa jika mereka tak menyerah, maka beliau tak segan-segan untuk dimusnahkan. Sedangkan Jingyu diperintah oleh senior Yaeji kembali ke lembah Fengxiang untuk memberitahu Master Tiang akan keadaan saat ini. Di waktu bersamaan, Suki pun berhasil bertemu dengan Raja Hantu. Disinilah Lin Sun meminta padanya untuk melakukan penukaran antara ketel penakluk naga dengan putrinya. Akan tetapi Raja Hantu tak takut dengan ancaman mereka. Bahkan Raja Hantu meminta mereka untuk kembali mengatakan pada senior Yaeji bahwa ia akan menagih janji dengannya. Di sisi lain, terlihat kekuatan senior Yaeji bertambah pesat. Jingyu pun terkejut dengan perubahan senior Yaeji yang menjadi monster haus darah, dan pertarungan pun tak terhindarkan. Akan tetapi Jingyu tak mampu melawan kekuatan senior Yaeji. Dengan seketika ia pun bisa mengembalikan posisinya dan merebut kembali Biao di tangannya. Di waktu bersamaan, Suki dan Lin Sun pun menghampiri senior Yaeji. Suki mengatakan padanya di mana keberadaan Jingyu. Ia pun menjawab bahwa ia menyuruh Jingyu untuk menyembunyikan Biao di suatu tempat dan mengurungkan niatnya untuk melakukan penukaran dengan Raja Hantu. Tak lama kemudian Raja Hantu pun berhasil bertemu dengan senior Yaeji, di mana ia menyuruhnya untuk mengembalikan bunga patah hati. Akan tetapi senior Yaeji tak akan memberikan padanya jika Raja Hantu tak menyerahkan ketel naga penakluk padanya. Disinilah Raja Hantu kemudian memberitahu pada senior Yaeji bahwa saat ini ia akan menggunakan tubuhnya sebagai tumbal persembahan Dewa Binatang. Suki dan Lin Sun pun terkejut jika senior Yaeji adalah monster haus darah. Berniat untuk menolong, Suki malah tercekik oleh senior Yaeji. Untungnya hal itu bisa diselesaikan dengan kekuatan pedang pengendara petir miliknya. Di tempat lain, Yego berhasil bertemu dengan Xiaofan, di mana ia mengatakan bahwa Raja Hantu mencari sendirian keberadaan Biao, sedangkan yang lainnya menuju puncak roh dunia bawah tanah. Melihat kondisi yang semakin terdesak, Nona Xiaobai memutuskan untuk berpencar agar mempermudah menemukan Biao. Di sisi lain, terlihat Jingyu sampai di sebuah gua. Secara tiba-tiba, Biao pun keluar dari dalam bunga patah hati. Jingyu yang terluka parah, ia berusaha memanggil Xiaofan dengan sihir lonceng emas milik Biao. Di saat bersamaan, Xiaofan pun berhasil menemukan Biao di dalam gua penakluk iblis. Ia pun memerintahkan Yego untuk kembali memberitahu Raja Hantu bahwa Biao sudah ditemukan olehnya. Terlihat Raja Hantu pun sudah sampai di tempat puncak roh. Disinilah ia menginstruksikan untuk segera membuat 4 formasi darah binatang karena Biao telah berhasil ditemukan Xiaofan di gua penakluk iblis. Xiaofan berusaha menyembuhkan luka Jingyu karena terkena serangan monster penghisap darah. Disinilah Jingyu memberitahu pada Xiaofan bahwa ia diserang oleh senior Yaeji karena selama ini dirinya telah menjadi monster penghisap darah di bawah kendali Raja Hantu.
Di puncak roh, Raja Hantu bersama Master Kui memulai ritual formasi 4 binatang. Di saat inilah Xiaofan meminjam bunga patah hati Biao, berharap agar dirinya segera bangun. Serta Nona Xiaobai pun memasang sihir pelindung agar tak sembarangan orang bisa masuk ke dalam tempat tersebut. Xiaofan kemudian berniat untuk menemui Raja Hantu di puncak roh kebangkitan Dewa Iblis. Terlihat di puncak roh bawah tanah, roh iblis mengatakan pada Raja Hantu bahwa ia membutuhkan darah serta tubuh seseorang agar ia bisa bangkit dengan keadaan sempurna. Master Gui memberitahu pada roh iblis bahwa korban saat ini sedang dalam perjalanan menuju kemari. Master Gui juga mengatakan bahwa ia akan melakukan yang terbaik dan tak melakukan kegagalan berulang kali. Raja Hantu kemudian menyuruh Yaoji dan Qilang untuk menekan pasukan sekte kebenaran agar tak menuju ke puncak roh kebangkitan Dewa Iblis, di mana Raja Hantu memerlukan waktu 12 jam agar Dewa Iblis bangkit secara sempurna. Di tempat lain, terlihat senior Yechi hilang kontrol karena ia sudah ditakdirkan menjadi tumbal kebangkitan Dewa Iblis, di mana ia akan mempunyai kekuatan sihir kegelapan yang sangat hebat yang tak bisa ditandingi oleh siapapun, hingga hal yang tak diduga-duga pun terjadi, yaitu next bagian selanjutnya. Oke, saya Mimin Nasi Film pamit undur diri. Bye bye.